Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang sangat baik. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Allah yang terus mengasihi kami dan memberkati kami. Allah yang peduli kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu dikuatkan oleh Tuhan. Kami rindu dimotivasi, dinasihati oleh firman Tuhan. Bahkan kami rindu diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami, supaya kami boleh menghidupi dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikianlah juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu pentingnya pengurapan Tuhan dalam pelayanan. Sekali lagi saya ulangi, pentingnya pengurapan Tuhan dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal 29 merupakan pasal yang membahas dan menjelaskan prosesi pentabisan para imam bagi umat Israel di kemah pertemuan atau di kemah suci. Dalam seluruh pasal 29 ini kita menemukan tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh seorang imam sebelum dia melakukan tugas pelayanan yang kudus di kemah pertemuan. Dan ini harus serius, sungguh-sungguh, sepenuh hati dilakukan oleh para imam
Dan Musa merupakan pemimpin bangsa Israel yang mewakili Allah dalam melaksanakan tugas pentabisan sebagai imam-imam Allah di kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita pada masa kini, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai majelis, sebagai aktivis, pelayan-pelayan yang melayani di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, maka sesungguhnya pengurapan Tuhan menjadi sangat penting ketika kita melakukan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam seluruh rangkaian yang dijelaskan dalam pasal 29 kitab Keluaran ini, kita menemukan bahwa hal pertama yang harus dilakukan ialah bahwa para imam harus memastikan dirinya ada dalam kekudusan. Saya ulangi sekali lagi, hal pertama yang kita lihat atau kita baca dalam Keluaran pasal 29, yaitu bahwa para imam harus memastikan diri mereka itu kudus, bersih, tidak ada noda, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh imam, oleh setiap imam. Ini merupakan hal yang dituntut oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Kudus, Dia Maha Suci, dan karena itu setiap pelayan-pelayannya, imam-imamnya yang melayani Tuhan dan umatnya di kemah pertemuan, di kemah suci, di bait Allah, haruslah juga bersih, kudus, tidak ada dosa dalam diri dan hidup mereka. Kenapa? Karena Allah sangat serius dengan dosa dan kejahatan. Allah tidak mau pekerjaannya yang mulia, pelayanan yang suci itu dinodai oleh hadirnya kejahatan, hadirnya dosa di dalam diri pelayan-pelayan Tuhan, dalam diri para imam. Oleh karena itu Musa diperintahkan oleh Tuhan supaya Harun dan anak-anak laki-lakinya betul-betul mengkuduskan dirinya, membersihkan dirinya, membereskan kehidupannya semuanya dalam relasi hidup, baik dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dengan suku, bahkan dengan bangsa Israel sendiri. Lebih daripada itu, Harun dan anak-anak laki-lakinya harus dipastikan bahwa mereka dalam relasi yang benar, relasi yang sehat, relasi yang kudus dengan Allah Israel, Yahweh Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara, penekanan hal pertama ini menjadi sangat serius dan sangat penting sebelum para imam itu ditabiskan, sebelum para imam itu diurapi, maka mereka haruslah betul-betul hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita pada masa kini, para pelayan Tuhan, para pendeta, para penginjil, penatua, diaken, majelis, aktivis gereja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, ketika melayani Tuhan, maka kita harus memastikan diri terlebih dahulu bahwa tidak ada dosa dalam diri kita. Tidak ada motivasi-motivasi yang salah, motivasi-motivasi yang tidak kudus, motivasi-motivasi yang tidak benar. Kita harus bersihkan jika ada motivasi yang salah, motivasi yang tidak lurus, motivasi yang tidak beres di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Maka kita harus menyelesaikan itu terlebih dahulu. Kenapa? Agar pelayanan Tuhan yang begitu kudus, begitu mulia, tidak dinodai, tidak dikotori oleh motivasi-motivasi yang jahat, motivasi-motivasi yang salah, motivasi-motivasi yang tidak benar. Lebih daripada itu, kehidupan para pelayan, para pendeta, para penginjil, para penatua, para diaken, para majelis, aktivis dalam melayani Tuhan. Maka kita betul-betul harus memastikan diri kita layak untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang tidak lagi terlalu peduli tentang hidup yang lurus, hidup yang beres, hidup yang benar,
yang penting bisa melayani. Banyak gereja tidak lagi menghiraukan perintah-perintah Tuhan bagi pelayan-pelayannya supaya sungguh-sungguh mengemban pelayanan itu dengan kehidupan yang bersih. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan berpesan kepada kita sebagai gereja di akhir zaman ini, para pelayan Tuhan, betul-betul kita harus menjunjung tinggi kekudusan di dalam kehidupan dan pengabdian serta pelayanan kita. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, dan Ia menuntut penyelesaian, Ia menuntut pemberesan atas semua kesalahan, atas semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam relasi kita, baik dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan sesama pelayan, dengan sesama jemaat, bahkan dengan sesama orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas imam merupakan tugas yang sangat mulia. Imam mempersembahkan kurban di kemah suci, kurban pengampunan dosa, kurban penyucian, kurban keselamatan, dan upacara-upacara kurban lainnya. Para imam harus melakukan itu. Makanya kehidupan mereka harus terlebih dahulu sebagai kehidupan yang sudah dibereskan. Agar pelayanan mereka kepada umat, pelayanan mereka di hadapan Allah adalah pelayanan yang dikenan oleh Tuhan. Pelayanan yang mempermuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi dirinya dan bagi umat yang dilayaninya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pakaian-pakaian para imam itu ditata sedemikian rupa, dibentuk, dibuat sedemikian rupa. Allah memerintahkan Musa supaya melakukan dan menyiapkan semua bahan-bahan yang harus dikenakan oleh para imam. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dikatakan, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, yaitu kepada Harun dan anak-anaknya, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Pertama kita melihat bahwa Musa harus mempersiapkan domba jantan, 2 ekor domba jantan, dan 1 ekor lembu jantan. 1 ekor lembu jantan muda ini dan 2 ekor domba jantan ini haruslah sempurna. Tidak ada celahnya. Yang mengindikasikan bahwa kurban itu betul-betul yang berkualitas, yang terbaik, yang harus disiapkan oleh Musa bagi pentabisan para imam di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang kedua, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Bahan baku yang harus disiapkan oleh Musa itu sangat luar biasa. Semuanya berkualitas sesuai dengan standar yang Allah tetapkan, bukan kualitas atau standar yang dibuat oleh manusia. Tapi ini merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh kurang dari apa yang sudah Allah tetapkan. Ayat yang ketiga, kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Air, pembasuhan oleh air melambangkan suatu prosesi pembersihan diri dalam upaya pentabisan para imam. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus
kau bubuh pada serban itu. Ini merupakan semua rangkaian yang harus dilakukan oleh Musa. Sesudah itu, kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentahbisan para imam dalam perjanjian lama, prosesinya begitu luar biasa. Kemudian pakaian yang dikenakan para imam, makanan yang harus dikonsumsi oleh para imam, prosesi penggunaan minyak urapan itu dilakukan sedemikian rupa, sedemikian ketat. Dan Musa menjalankan itu secara lengkap, begitu detail. Dan minyak urapan menjadi simbol bagi pengurapan para imam, di mana Roh Kudus sebagai sumber urapan bagi para imam dalam pelayanan di kemah pertemuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita pada masa kini, bagi hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, diaken, penatua, majelis, dan aktivis dalam pelayanan Tuhan, memang pakaian-pakaian yang kita kenakan beragam-ragam, berwarna-warni. Dan kita melihat bahwa dalam prosesi pentahbisan para pendeta, pentahbisan para penginjil, pentahbisan para diaken, pentahbisan para penatua, pentahbisan para pelayan-pelayan Tuhan, itu menjadi sangat penting. Makanya Bapak Ibu Saudara, seleksi bagi pelayan-pelayan Tuhan itu harus dilakukan secara baik dan benar, agar mereka memahami pelayanan yang mereka emban, tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Mereka harus tahu mengerjakan itu dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara, memang masing-masing sinode punya warna tersendiri, punya aturan tersendiri. Tetapi semua aturan dalam berbagai sinode yang ada di Indonesia bersumber dan didasarkan pada ajaran kitab suci. Tapi pesan penting dari firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama, kita harus membereskan diri kita. Paling utama, kita harus pastikan bahwa diri kita yang melayani di rumah Tuhan, melayani umat Tuhan, melayani Tuhan, hidup kita harus bereskan. Supaya tidak ada hal yang membuat Tuhan murka karena kita melakukan pekerjaan yang mulia dengan cara yang tidak mulia. Tuhan tidak menghendakinya. Itu sebabnya ya Bapak Ibu Saudara, kita dalam melayani harus membereskan diri kita terlebih dahulu. Kemudian penampilan kita, pakaian kita yang kita kenakan, dan juga harus sesuai dengan pekerjaan pelayanan yang kita lakukan. Jangan sembarangan kita mengenakan pakaian pada saat kita melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus memandang pelayanan itu sebagai sebuah pelayanan yang kudus, yang suci, yang mulia, yang kita harus persembahkan kepada Tuhan dan kepada umat-Nya. Karena itu sangat penting bagi kita semua. Motivasi kita dalam melayani Tuhan, kita harus jaga, harus betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau ada motivasi yang lain, yang mungkin mencari popularitas, mencari panggung dan lain sebagainya, Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan mau supaya kita melayani dengan benar, sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan dalam pelayanannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, pengurapan Tuhan. Minyak urapan, simbol dari pengurapan Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Tanpa pengurapan Roh Kudus, maka pelayanan kita hanyalah pelayanan manusia biasa. Tetapi dengan pengurapan Roh Kudus, ada urapan, ada kuasa, ada wibawa ilahi, ada kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, urapan Roh Kudus menjadi sangat penting
urapan Tuhan di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita menjadi sangat penting dan sangat kita butuhkan pada saat kita melayani Tuhan. Sebab tanpa pengurapan Tuhan, maka pelayanan kita adalah pelayanan biasa. Tidak ada kuasa, tidak ada dampak. Dan itu hanyalah pelayanan-pelayanan biasa. Tuhan tidak mau kita melayani seperti dunia melayani. Ada cara spesial yang diberikan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang mengurapi kehidupan kita dalam pengembangan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita, menasihati kita, menyadarkan kita untuk memahami betapa pentingnya pengurapan Tuhan dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah bagi kami pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya dalam pelayanan kami di rumah Tuhan, di mana saja Tuhan beri kami kesempatan untuk melayani. Pengurapan-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, sangat kami butuhkan, sangat penting bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk penjelasan dari Tuhan lewat firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kualitas pelayanan kami, legalitas pelayanan kami, sungguh-sungguh sesuai dengan standar Tuhan, bukan sesuai dengan standar manusia. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Mari Tuhan Engkau tolong, sehingga semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, lindungi kami dari segala yang jahat. Mara, bahaya, celaka, maut kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berdoa menyerahkan kalau di antara umat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan Engkau beri penghiburan. Yang membutuhkan jawaban Tuhan, biarlah Engkau memberikan jawaban kepada mereka dalam cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Yang kami naikkan kepada-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia selalu baik buat kita. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.